Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang rasanya pada minggu kali ini kita dapat beribadah sekalipun suasana mendung dan hujan. Bicara soal mendung dan hujan, saya teringat pepatah atau peribahasa yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kita tahu bahwa peribahasa ini menunjukkan pada sikap mempersiapkan diri sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Saudara, peristiwa ini atau peribahasa ini mengingatkan saya pada peristiwa 20 tahun yang lalu. Yaitu peristiwa ketika kami para mahasiswa perwalian diundang oleh Pak dosen wali ikut jamuan makan di hotel berbintang di Yogyakarta. Pak dosen berkata, kalian mahasiswa teologi harus tahu table manner, biar waktu masuk ke jemaat gak malu. Jangan sampai dicap wong deso hanya karena kuliah di Yogyakarta. Saudara, kami tertawa pada waktu itu mendengar Pak dosen. Sebab mau bilang apa? Faktanya hampir sebagian besar kami memang nggak tahu bagaimana tata cara dalam perjamuan makan internasional. Saudaraku, sekedar curcol, kami sebagai murid Pak dosen itu sangat bersyukur bukan karena hanya sekedar traktiran Pak dosen, tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya seorang dosen wali yang baik dan visioner. Dosen wali kami tidak hanya memperlengkapi kami dengan ilmu teologi, tapi juga ia menyiapkan kami anak-anak didiknya untuk menghadapi realita hidup yang kejam. Saudara bisa bayangkan, pasti nggak banget kalau sampai hanya karena nggak tahu cara pakai sendok, garpu, dan pisau, terus orang anggap kami sebagai wong deso yang tidak beretiket, dan hilanglah kemudian respect mereka kepada kami, benarlah jadi cilaka. Itu bukan karena kami ini gila hormat loh saudara, tapi mendapatkan respect itu kan penting. Mengingat kami tengah dipersiapkan menjadi para pembawa firman Tuhan, membawa pesan Allah, entah itu dalam khotbah ataupun pengajaran. Jadi pengalaman diajari table manner menjadi bagian yang tak terlupakan karena telah membekali kami untuk bersiap mental terjun dalam dunia pelayanan. Saudara, punya guru yang peduli dan berusaha mempersiapkan murid-muridnya siap menghadapi semua kondisi merupakan hal yang dapat kita juga lihat dalam tindakan Tuhan Yesus disaksikan di Injil Markus 6 tadi. Coba saudara perhatikan. Dalam kisah tadi Tuhan Yesus tidak ambil cuti untuk pulang kampung sendirian ke Nazaret. Tetapi ia mengajak serta para muridnya untuk ikut. Dan jika engkau melihat pasal sebelumnya, kita akan tahu, akan paham pada waktu itu Tuhan Yesus sudah menjadi tokoh yang terkenal. Mungkin kalau zaman sekarang semacam pesohor selebritis yang keberadaannya dikenal semua orang. Markus 5 menggambarkan bagaimana banyak orang mengerumuni Yesus waktu mereka tahu keberadaannya. Pada waktu itu tentu bukan untuk minta tanda tangan atau foto bareng, tetapi untuk mendengar pengajaran Yesus dan untuk mengalami mukjizat-mukjizat Yesus. Karena keterkenalan Yesus itulah, maka pada saat membaca Markus 6 saya membayangkan kudunya orang-orang di Nazaret itu tahu sepak terjang Tuhan Yesus pada waktu itu. Tindakan pengajaran dan mukjizat Tuhan Yesus tentu sudah viral pada waktu itu. Bahkan mungkin saudara, rasanya rute perjalanan Tuhan Yesus pun orang sudah beritakan dari mulut ke mulut, hingga harusnya orang-orang di Nazaret itu tahu bahwa Yesus sudah ada di kampung halamannya. Tapi saudara, kok aneh ya? Karena ketika membaca tidak nampak orang Nazaret berbondong-bondong menyambut Yesus bersama para murid. Dari mulai pintu gerbang kota sampai ke rumah keluarga Yesus. Perhatikan teks ini seolah-olah
menggambarkan pada waktu itu memang tidak terjadi apa-apa. Hingga mungkin kalau kita sebagai orang yang suka Tuhan Yesus berharap di jalan-jalan Nazaret itu ada baliho-baliho besar yang bertuliskan, "Selamat datang putra daerah Yesus orang Nazaret." Kebanggaan kita akan Yesus, bahwa dia seorang yang hebat. Tapi itu tidak ada. Sepi jalan-jalan di kampung halaman Yesus. Membayangkan melihat sepinya tanggapan orang sekampung Yesus pasti menimbulkan banyak dugaan. Salah satunya mungkin karena orang-orang Nazaret itu tahu bahwa Yesus itu kan hanya tukang kayu. Terus apa istimewanya? Lain ceritanya kalau yang datang itu orang seperti Elon Musk yang punya Starlink. Kita akan heboh seperti orang di Indonesia heboh menyambut dia. Saudaraku, sepinya sambutan orang-orang di Nazaret pasti juga membuat murid-murid Yesus keheranan. Soalnya mereka itu tokoh yang melihat langsung beda banget sambutan terhadap Yesus di kota-kota lain. Dan mungkin pada waktu itu ada juga murid yang mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Dan karena Tuhan Yesus itu tahu percis orang di kampung halamannya, bukan karena memang dia tinggal besar di Nazaret, tapi karena dia Tuhan, dia Maha Tahu, dia tahu percis. Karena itu dalam momen ini Tuhan Yesus nampaknya memakai itu semua untuk mempersiapkan mental para muridnya, bahwa begitulah manusia. Mudah sekali jatuh pada sikap like dislike tanpa alasan yang jelas. Karena itu para murid harus tetap fokus pada panggilan hidupnya. Dan waktu melihat atau mengalami respon orang, jangan langsung dibawa masuk ke hati. Jangan baperan, itu mungkin yang bisa kita tangkap. Saudara, Tuhan Yesus gak hanya sekedar berteori, kita tahu dia tokoh yang mempraktekkan apa yang baik dalam dirinya yang diwartakan. Oleh karena itu nampak jelas dalam bacaan ini dia nampak stay cool, tetap fokus pada tugas panggilan kenabiannya, sehingga sekalipun dicuekin orang sekampung, Yesus tidak langsung pergi dari Nazaret. Ketika hari Sabat, Yesus mengajak para muridnya datang ke rumah ibadah untuk memberikan pengajaran kepada orang banyak seperti yang biasa dilakukannya di kota-kota lain. Dan saya membayangkan dengan semangat menyatakan kemuliaan Allah di hari Sabat itu, Yesus mengajar orang Nazaret dengan luar biasa. Sehingga bahkan Alkitab mencatat bahwa pada saat itu mereka takjub mendengar semua pengajaran Yesus. Tapi apakah artinya kemudian orang Nazaret yang mendengar pengajaran itu kemudian bertobat? Enggak ya, rasanya enggak. Kenapa? Karena kemudian orang Nazaret malah sibuk ngeributin status sosial Yesus yang pekerjaannya tukang kayu, yang hanya anak Maria, bukan anak presiden. Pengaruh relasinya pun biasa saja sebab hubungan family-nya bukan dengan konglomerat, hanya dengan Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon yang juga bukan siapa-siapa. Oleh karena itulah mereka dituliskan dalam Alkitab kecewa dan menolak pemberitaan Yesus. Yang luar biasa saudara, kalau kita perhatikan teks juga, kita menemukan bagaimana ada opini buruk yang menyesatkan orang muncul di sini ketika ada perkataan, dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang sedemikian dapat diadakan oleh tangannya? Kita bisa menangkap mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara menjadi Yesus, terus mendengar orang ngomong seperti itu di sekitar kita, gimana rasanya? Pasti kesel banget mungkin karena kelakuan orang Nazaret. Tapi ingat saudara, tetap fokus pada panggilan dan jangan baperan. Saudara,
Injil Markus mengatakan Tuhan Yesus nggak marah menerima perlakuan keterlaluan semacam itu. Bahkan Alkitab menggambarkan bagaimana pada momen itu Yesus malah jatuh heran pada sikap mereka. Ya begitulah manusia yang dikuasai dosa, bisa keras kayak batu, kekeh nggak percaya semua yang jelas, bahkan faktanya di depan mata. Saudara, saya merenungkan mengapa peristiwa penolakan orang Nazaret ini perlu diceritakan kepada kita, para pembaca Injil. Apakah hanya sekedar menunjukkan kekerasan hati orang Nazaret? Atau ada pelajaran lain yang berguna bagi aku dan kamu yang bukan orang Nazaret ini? Saya pikir-pikir rasanya kisah penolakan terhadap Yesus oleh orang Nazaret itu perlu disampaikan kepada kita seperti perlu disaksikan oleh para murid pada waktu itu. Tidak lain sebagai bentuk menyiapkan mental murid-murid Yesus untuk menjadi para pengkabar Injil. Jangan lupa, pengalaman Yesus di Nazaret membuat kita seharusnya jangan kaget ketika direndahkan, jangan kaget ketika ditolak. Karena itu kita tetap harus fokus pada panggilan dan jangan baperan. Ingat saudaraku, Yesus saja yang adalah Tuhan, yang jelas-jelas punya kuasa dan bisa melakukan banyak mukjizat, tetap dipandang sebelah mata dan juga ditolak. Apalagi aku dan engkau yang bukan Tuhan, sangat besar sekali kemungkinan kita akan mengalami momen ditolak dan direndahkan. Sebab kita memang berhadapan terus dengan manusia yang bisa like, dislike tanpa alasan yang jelas. Di Jogja, saudara, saya punya kenalan seorang wanita muda yang memiliki banyak sekali barang bermerek dengan harga yang luar biasa buat saya. Dia mengaku pada saya pada waktu itu bahwa sebenarnya alasan membeli barang-barang branded itu bukan karena bendanya. Tapi buat dia, itu lebih pada dampak keberadaan benda-benda itu di mata orang. Baginya, kalau baju dan sepatu yang dipakainya itu merek terkenal, ditambah dengan kacamata hitam puluhan juta menghiasi wajah, serta menenteng tas mahal, maka pastilah orang akan memperhitungkannya dan tidak akan memandang dirinya sebelah mata. Karena itu dia berani bayar harga. Selain untuk menambah percaya diri, bisnis pun akan jadi lancar karena orang terbuka padanya. Saudara, mendengar penuturannya menunjukkan kepada kita bahwa teman saya tahu kecenderungan orang menilai dan memperlakukan seseorang berdasarkan seberapa banyak materi yang dimilikinya. Sehingga kekuatan materi itulah yang perlu ditampilkan untuk mendapatkan penerimaan. Akan tetapi kalau kita renung-renungkan, sikap mengandalkan diri pada materi rasanya Tuhan tidak ingin para muridnya pakai sebagai cara untuk mewartakan Injil, untuk meraih hati orang. Buktinya ke-12 murid yang Tuhan Yesus utus diberikan ketentuan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, hanya tongkat saja, sehingga kantong perbekalan, roti dan uang pun jangan dibawa. Pada momen itu kita tahu bahwa hanya bermodalkan kuasa yang diberikan Tuhan atas roh-roh jahat, maka ke-12 murid itu pergi berdua-dua memberitakan Injil, menyatakan kabar baik dengan mengusir setan, mengoleskan minyak dan menyembuhkan orang sakit. Jelas saudaraku, dalam melaksanakan tugas pengutusannya, Tuhan tidak menginginkan murid-muridnya memakai harta benda sebagai cara meraih hati orang untuk mendapatkan penerimaan. Nanti kan jadi misleading ya. Orang bisa melihat karena apa yang kita berikan akhirnya membawa orang tidak datang pada Tuhan, malah membuat orang mencari Tuhan untuk mendapatkan materi. Di sisi inilah Yesus nampaknya tidak menghendaki murid-muridnya mensibukkan diri dengan berpikir soal sarana dan prasana hingga kemudian gagal fokus, lupa pada tugas utama, yaitu memberitakan Injil. Untuk membawa kabar baik dan sukacita itu nyata dirasakan dalam kehidupan bersama. Dalam melaksanakan tugas panggilan,
kita sebagai juga pembawa kabar baik ini, saudara, kita diingatkan rasanya kita tidak perlu terlalu memikirkan hasil akhir, apakah orang percaya atau tidak kepada Tuhan karena apa yang diberitakan. Itu bukan bagian kita, sebab orang bisa menerima atau tidak menerima Tuhan itu karya Roh Kudus. Itu jelas adalah tugas tanggung jawab Tuhan. Tugas kita hanya fokus mengerjakan panggilan, menyatakan kebaikan, mewartakan kebenaran. Karena itu hanya itu bagian kita. Tapi sekalipun nampak sederhana, saya tahu ini nggak gampang untuk dipraktekkan. Kita akan terus menghadapi penolakan demi penolakan. Oleh karena itu mari saudara ingat, sebagai murid Yesus kita kudu tetap fokus pada panggilan, dan waktu mengalami penolakan tersebut jangan masukkan ke dalam hati, jangan baperan. Aku dan engkau dalam mengerjakan panggilan ini tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan dan juga membutuhkan kebulatan tekad, sehingga kita tetap mampu mengerjakan yang baik dan benar. Karena itu mari kita memegang teguh dalam keyakinan bahwa apa yang dikerjakan kita selama berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang harus dipraktekkan. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan akan tetap menopang, memampukan kita seperti Ia memampukan para murid yang tanpa membawa apa-apa diterima di rumah orang dan mampu mengerjakan bagiannya hingga kemuliaan Allah dinyatakan. Ingat, apapun yang engkau usahakan dalam Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.